Karena ancam gulingkan Presiden Jokowi. Ancaman itu disampaikan Denny Indrayana. Dia lagi, setiap jelang pilpres, gulingkan malah, gulingkan pala mbahmu. Guling-guling terus ya. Tuh, gulingkan no. Mantan presiden sebelumnya tuh, gulingkan no. Balikin tuh, uang-uang BLBI. Banyak tuh hilang di zamannya. Terusik aja lagian kalau Bapak Jokowi akan mengesahkan yang namanya undang-undang penyitaan aset. Kenapa geram? Selalu membuat pemberitaan kegaduhan. Besok nongol Gerung, besok nongol Fahri Hamzah, besok pasukan Fadlizon. Ini para pendukung teroris. Denny Indrayana, asal lu tahu apa bedanya dukung Anies, dukung Prabowo, dukung yang namanya AHY, SBY. SBY bisa disukseskan melalui HTI. EPI, SBY lah yang mengesahkan surat perizinan yang namanya Ormas, EPI, HTI. Kalau secara bersih, logika yang sehat, mana bisa dia menang? Ingat ya, pembicaraan yang namanya SBY, ketika dia jelang akhir jabatannya, kami tidak hanya melawan melalui udara. Kami tidak hanya melawan melalui udara. Darat kami akan kerahkan. Paham maksud dia itu? Sampean paham nggak Denny? Ya, maksud ucapan SBY itu. Hacker-hacker disiapkan dong. Termasuk Harun Masiku. Ya kan? Untuk bisa memenangkan suara SBY. Menaikkan elektabilitas yang namanya Demokrat kala itu. Jangan salah, kalau secara normal, logika sehat di Indonesia ini mana bisa SBY itu 2 periode. Jalanan semua hancur, gali-gali no namanya pipa gas alam no, iming-iming proyek Yusuf Kala tuh. Hancur negara kita. BBM hilang. Saksi-saksi yang namanya BLBI, kasus Nazarudin Putra Citrawali, Raja Wali ya, itu kemana? Nggak ada terselesaikan kan? Yang dijadikan saksi siapa? Tumbalnya siapa? Itu salah satu saksi yang mengetahui kasus BLBI bro, ya. Nazarudin Zulkarnain, sampean masih ingatkah kasus-kasus itu? Kenapa masih ketar-ketir mesti iniin? Takutkah dengan Bapak Jokowi usut HAM masa lalu? Prabowo bodo amat bos, saya kok ketua Gerindra. Oh ya, ayo kita buka-buka mengenai ketua Gerindra setelah menjadi melarikan diri dari kasus 98. Kasus 98 ada peranan yang namanya Fadlizon. Bagaimana peranan Fadlizon untuk menyelamatkan Gerindra tersebut? Pertama, ada seorang buronan kasus BLBI yang namanya Samadikun Hartono yang melarikan diri ke negara Shanghai. Saat ini orang itu bebas loh. Bagaimana peranan Fadlizon untuk menyelamatkan anggota-anggota Gerindra, ketua-ketua Gerindra, bros? Ya, pertama Samadikun Hartono. Kemudian ada juga Bapak mantan Gubernur BI, yaitu Sudrajat Djiwandono sebagai mantan Gubernur BI yang ketahuan bagi-bagi money sumpal menyumpal di anggota DPR 98 lalu agar anggota-anggota DPR itu menyetujui utang IMF Soeharto untuk yang terakhir kali hampir mencapai 1.500 triliun. Ya, itu hutang saja. Oke, bro. Siapa saja di situ penyelamat yang berperan, yang ada orang-orang dalam di dalam Gerindra ini, ada Burhanuddin Abdullah, Samadikun Hartono, itu orang yang diselamatkan untuk menutupi kasus BLBI yang diselamatkan oleh Fadlizon, orang-orang Gerindra. Kemudian ada Sudrajat Djiwandono yang diangkat oleh Prabowo menjadi
Dewan Penasehat Gerindra. Saat ini semuanya itu masih aktif, bro. Kemudian ada Burhanuddin Abdullah, orang-orang yang diselamatkan oleh Fadlizon ini ya, dijadikan gubernur Jawa Barat kala itu oleh Prabowo, ya. Harus ingat kasus-kasus mereka, bro. Kenapa sih pemberitaan ini nggak buka-bukaan gitu, sementara kalian menggoreng-goreng tentang isu-isu PKI, ijazah palsu dan segala macam, agar menutupin kebobrokan kalian, gitu loh, ya. Siapa saja sih orang-orang yang memanipulasi data, yang bagi-bagi uang, mantan-mantan gubernur BI, semuanya yang diselamatkan oleh Prabowo ini penjahat semua loh. Terutama buronan ya, kasus BLBI yang melarikan diri itu yang namanya Samadikun Hartono. Kadrun, saya mau tanya, kemarin sebelum ada kasus 8 triliun, kampanye sana, kampanye sini. Nah, setelah tercium sama Bapak Mahfud MD sempat terhenti tuh, ya kan? Nah, kenapa setelah Johnny Plate yang namanya Sekjen Nasdem ini terkasus, kesandung, dinyatakan dia ya bersalah, kenapa Anies buru-buru kampanye? Kenapa Surya Paloh buru-buru klarifikasi? Kenapa Yusuf Kala buru-buru kampanye? Ada apa? Dan PKS membuka peluang itu. Ada apa, Drun? Kemarin-kemarin nih kurang diam nih, karena belum saatnya nih kampanye, ya kan? Ya enggak? Nah, kenapa kok setelah ada kasus 8 triliun ini terangkat, Anies dan Yusuf Kala buru-buru kampanye? Bisa jawab nggak, Drun? Ada apa kira-kira? Menghilangkan gerak-geri rasa takutnya, deg-degan atau gimana? Tolong jawab ya, Drun. Kenapa Anies setelah ada kasus 8 triliun dari Sekjen Nasdem ini buru-buru kampanye? Bisa jawab? Baik sahabat sekalian, siapakah wanita yang satu ini? Sudah beberapa kali videonya saya reaksi, namun untuk memastikan siapa orang ini, saya sendiri juga belum tahu pasti siapa sebenarnya dan aslinya dari mana. Tetapi sepertinya dari cara ia berbicara atau mengeluarkan statement, kok sepertinya orang yang ia cukup paham terkait dunia politik. Artinya bahwa perempuan ini bukan perempuan sembarang. Setelah saya coba telusuri, ternyata wanita yang satu ini bernama Widya. Ada yang sering memanggilnya Nyai. Ada yang sering panggil dia adalah Nyai Dagelan Politik. Apapun itu sebutannya, tetapi kembali kepada statement pernyataannya. Ketika ia menyindir Denny Indrayana, ketika ia menyindir Surya Paloh, ketika ia menyindir SBY dan lain-lain, dan juga Ketua Gerindra Prabowo Subianto, sepertinya orang ini cukup berani untuk mengungkap atau menyatakan ini. Saya yakin bahwa perempuan ini bukan perempuan sembarang, tetapi perempuan ini cukup paham dan memiliki data terkait hal-hal yang sudah ia sampaikan melalui video-videonya. Namun yang menjadi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa setiap pergerakan kita, apalagi seorang pemimpin, apalagi orang-orang yang berpengaruh, saat ini memang agak susah untuk menyembunyikan segala sesuatu, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Semua terekam secara baik, sehingga persis seperti apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, yaitu soal rekam jejak. Jejak digital tidak akan pernah hilang selama yang bersangkutannya tidak menghapusnya. Oleh karena itu, rekam jejak memang sangat diandalkan untuk dunia saat ini. Dan ternyata kadangkala rekam jejak juga menjadi senjata makan tuan.